Ya, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita yaitu regulasi keuangan sektor publik. Nah, topik kita ini membahas ya regulasi atau peraturan-peraturan apa saja yang mendasari ya tentang keuangan di pemerintahan daerah khususnya. Jadi itu kita buat yaitu regulasi pada era reformasi dan pra-reformasi. Ya, yang pertama kita bahas yaitu pada era pra-reformasi. Jadi pelaksanaan akuntansi sektor publik di pra-reformasi itu berarti kalau reformasi itu kan pada tahun 1998 ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Jadi kalau kita katakan pra-reformasi itu yaitu masa Orde Baru maupun Orde Lama. Nah, apa saja regulasi yang mengatur tentang keuangan negara pada waktu itu? Nah, ini banyak sebenarnya ya. Regulasi itu kan selalu direvisi, diupdate. Kemudian ada misalnya hal-hal yang dianggap perlu dibuat aturan, maka dibuat kembali. Nah, ini hanya sebagian dari beberapa peraturan yang digunakan pada masa pra-reformasi. Ya, satu misalnya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 75 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Jadi di sini diatur bagaimana ya pengelolaan keuangan pemerintahan keuangan daerah di keuangan daerah pada masa Orde Baru. Kemudian begitu juga peraturan pemerintah nomor 6 tahun 75 tentang penyusunan APBD. Kemudian ada juga tentang administrasi manualnya keuangan daerah. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan APBD termasuk penyusunannya ya tahun 94 sudah ada. Kemudian 97 juga tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu sudah juga ada yang diberlakukan pada masa pra-reformasi. Dan disimpulkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu ya, karakter pengelolaan keuangan di era pra-reformasi yang pertama itu bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Artinya tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatifnya. Jadi kan fungsi pemerintahan itu ada 3 ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dengan disamakannya DPR dengan kepala daerah, jadi kan seolah-olah eksekutif dengan legislatif itu satu. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang atau zaman setelah reformasi itu jelas pemisahannya. DPRD itu tidak disebut sebagai pemerintah daerah, tapi ya disebut sebagai DPR. Ya, jadi lembaga yang terpisah. Jadi tidak disebut sebagai pemerintah daerah. Jadi kalau menurut pemerintahan lama, pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Lalu pada masa pra-reformasi juga bahwa perhitungan APBD berdiri sendiri terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. Padahal sebenarnya APBD itulah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Karena setiap keuangan itu dituangkan dalam APBD. Nah, ini pertanggungjawabannya dipisahkan. Ya. Pada waktu itu terpisah. Ya, padahal sebenarnya itu satu. Ya kan? Dan itu sudah di zaman sekarang setelah reformasi itu sudah tidak dipisahkan lagi. Kemudian laporan perhitungan APBD itu terdiri dari perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas, dan pencocokan. Nah, kalau sekarang sudah laporan keuangan daerah yang sudah diatur. Sudah ada aturan, sudah ada standarnya. Nah, kalau dulu belum ada standar akuntansi pemerintahan daerah. Nah, begitu juga dengan pinjaman pemerintah daerah maupun pinjaman Pemda diperhitungkan sebagai pendapatan daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Nah, jadi kalau dipinjam dimasukkan ke pos penerimaan pembangunan. Padahal sebenarnya kalau pinjaman itu kan pembiayaan. Ya, artinya pembiayaan itu harus kita kembalikan. Tidak boleh kita anggap sebagai pendapatan yang menjadi menaikkan kekayaan kita atau menaikkan nilai aset. Nggak bisa. Karena itu pinjaman. Pinjaman itu berarti harus kita kembalikan.
Maka ini pada masa reformasi di keuangan pemerintahan daerah itu tidak ada lagi dia dimasukkan kepada pos penerimaan pembangunan, tetapi dia sebagai penerimaan pembiayaan. Jadi ada dua nanti penerimaan itu, ada penerimaan pembiayaan namanya. Penerimaan pembiayaan itu akan disajikan sebagai penerimaan, tetapi pembiayaan ini nanti akan dikembalikan kembali. Nah, itu nanti di standar akuntansi pemerintahan daerah. Lalu, indikator kinerja pemerintah daerah itu mencakup perbandingan anggaran dengan realisasinya, kemudian perbandingan antar standar dan biaya dengan realisasinya. Kemudian laporan pertanggungjawaban kepala daerah terdiri dari laporan perhitungan APBD, baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Jadi pelaksanaan APBD itu tidak ada hubungannya dengan jabatan di pemerintahan maupun di kepala daerah, ya. Nah, beda dengan sekarang, ya. Laporan pemerintah itu diukur dari kinerja, ya. Jadi laporan kinerja itu dituangkan bukan dalam perhitungan APBD, tapi ada namanya laporan realisasi anggaran, ada laporan neraca, ada laporan perubahan ekuitas maupun laporan arus kas. Jadi sudah hampir mirip dengan standar akuntansi keuangan di swasta. Nah, itu tadi ya beberapa kelemahan yang ada pada masa reformasi terkait dengan keuangan. Yaitu paling rentan itu adalah pertama tadi itu adalah laporan pertanggungjawabannya itu yang terpisah dari perhitungan APBD dengan terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. Lalu juga tadi pinjaman itu dikelompokkan sebagai penerimaan pembangunan, di mana itu juga harus dikembalikan ya kepada ya debit krediturnya, ya, tempat kita meminjam atau pemerintah meminjam. Nah, kemudian juga tadi tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Nah, itu ya pada masa pra-reformasi. Nah, setelah reformasi politik di Indonesia telah mengubah berbagai sistem kehidupan bernegara, ya, tidak hanya di dalam sosial ekonomi, tapi juga di regulasi keuangan, ya, pengelolaan keuangan pusat maupun daerah. Jadi tuntutan masyarakat pada waktu itu adalah good governance dan good government, pemerintahan yang baik dan juga tata kelola yang baik. Jadi dituntut pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, itu yang dituntut masyarakat pada waktu itu, ya. Yaitu namanya good governance, ini tata kelola yang baik maupun government-nya baik, good government, pemerintahan yang baik. Jadi pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dan yudikatif itu berhasil dilaksanakan setelah adanya reformasi. Nah, ada beberapa regulasi yang muncul, ya, mulai dari 99, 20 sampai sekarang, ya. Jadi yang antara lain itu misalnya tahun 99 tentang penyelenggaraan negara bebas bersih korupsi, kolusi. Jadi istilah KKN ini, korupsi, kolusi, nepotisme ini lahir pada masa setelah adanya reformasi. Jadi masa Orde Baru nggak kita tahu itu. Sulit kita mendengar kata korupsi, kolusi, nepotisme itu kita nggak ngerti. Tapi setelah adanya reformasi, inilah yang selalu didengung-dengungkan baik pada waktu itu mahasiswa yang bersuara, ya, baik juga masyarakat, bahwa masyarakat pemerintah itu harus bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu, ya. Dan itu dituangkan karena aspirasi, ya, peraturan dan regulasi itu kan dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. Lalu kita lihat yang kedua, ada peraturan tentang kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Jadi ini juga yang sampai sekarang sangat mereformasi sekali, ya. Kalau dulu kan terpusat pemerintahan kita, semua keuangan itu terpusat di pusat, kantor pusat Jakarta di kepresidenan, ya. Tapi kalau sekarang sudah sistem, kalau kita sekarang ini sudah pemerintahan sistem otonomi daerah, artinya pemerintah daerah itu memiliki kekuasaan yang mandiri mengelola keuangannya,
ya, mengelola keuangan daerahnya. Nah, itu ada setelah reformasi. Kalau dulu tidak. Ya, semua daerah itu keuangannya itu diatur ke pusat. Semua penerimaan disetor dan pengeluaran itu dikontrol dari pusat. Nah, itu dulu. Nah, tapi setelah adanya reformasi dan kemudian lahirlah undang-undang otonomi daerah tentang kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom, apa yang terjadi? Bahwa masing-masing daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Lalu lahir lagi tentang perimbangan, dana perimbangan. Dana perimbangan itu adalah dana alokasi ya dari APBN ke APBD. Jadi dari keuangan negara itu bisa diserahkan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan, karena tidak semua daerah-daerah itu kaya. Ada daerah-daerah yang penerimanya kecil, ya, misalnya yang baru-baru pemekaran itu penerimaan daerah masih kecil, maka bisa disalurkan yang namanya dana perimbangan atau APBN yang dialokasikan ke APBD. Nah, itu diatur. Kemudian bagaimana daerah mempertanggungjawabkannya itu juga sudah diatur mulai tahun-tahun di awal reformasi ya, tahun 99, tahun 2000 ya. Pinjaman juga semua itu di reformasi ya, di reformasi, digodok kembali tentang pengelolaan keuangan itu. Dari tinjauan itu problematika yang dihadapi lebih merupakan kapasitas teknis, di mana kajian kebijaksanaan politik masih dibutuhkan ya. Kita akui ya, selalu ada kelemahan ya, sudah digodok, sudah dibahas, kemudian lahir undang-undang atau peraturan, tetap aja nanti muncul masalah-masalah baru. Artinya itu kelemahan. Akibat apanya ya? Apa yang mempengaruhi adalah kondisi politik atau juga kondisi sosial ekonomi, sangat mempengaruhi ya tatanan kehidupan masyarakat, yang tentu saja itu mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi dinamika itu tetap ada ya, tetap ada. Kalau kita lihat sampai sekarang pun masalah-masalah keuangan itu tetap bisa muncul peraturan-peraturan yang didesain untuk menjadi semakin akuntabel, semakin bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Kemudian sementara itu konsekuensi logis dari reformasi regulasi mulai terlihat dari berbagai peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000. Ini pembaruan dapat dirinci ya, itu termasuk reformasi anggaran, kemudian reformasi prinsip pengelolaan kas ya, itu yang sangat menunjukkan perubahan ya. Kemudian landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan keuangan negara pada masa reformasi telah lahirlah yang disebut dengan paket undang-undang bidang keuangan, dan sampai sekarang ini masih dipakai ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang ini juga sudah diamanatkan bahwa pemerintah itu harus punya standar akuntansi keuangan. Itu tahun 2003, walaupun pada lahirnya tahun 2005 ya. Jadi 2003 di Undang-Undang Nomor 17 ini sudah diamanatkan harus ada standar akuntansi pemerintahan. Dan itu lahir, standar itu baru nanti keluar dalam peraturan pemerintah tahun 2005. Itu keluarlah standar akuntansi ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tentang perbendaharaan tahun 2004 muncullah pemeriksa pengelolaan keuangan negara ya. Jadi kalau dulu belum ada ini pada masa sebelum reformasi, tapi setelah adanya reformasi perlu loh diaudit gitu ya, perlu diperiksa pengelolaan keuangan daerah itu, sehingga apa ya, kita bisa menemukan temuan-temuan yang bisa mendeteksi kecurangan, apakah itu kecurangan, apakah itu kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi peran dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atau misalnya BPKP, Pemeriksa Keuangan Daerah, itu sangat berperan di dalam ya menciptakan pertanggungjawaban daerah. Jadi terdapat 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam 3 undang-undang ini. Prinsipnya apa? Yaitu akuntabilitas berdasarkan hasil kinerja, keterbukaan,
dalam setiap transaksi pemerintah. Kenapa harus terbuka? Karena sudah ada fungsi audit, itu sudah diperankan, sudah dijalankan. Kemudian pemberdayaan manajer profesional, artinya SDM-nya itu harus berkualitas, tidak asal-asal lagi, tidak kolusi lagi, artinya tidak keluarga-keluarga saja yang diprioritaskan, tapi apa? Profesionalitas. Kemudian adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, ya, mandiri, artinya pemeriksa yang terbebas dari kepentingannya terhadap pemerintah. Ya, artinya dia tidak sebagai pemerintah, tidak termasuk terhadap pemerintah daerah, tetapi dia juga sebagai PNS, ya. Kalau kita lihat pegawai BPK, BPKP itu kan pemeriksa keuangan, mereka itu adalah PNS, tapi mereka itu secara pertanggungjawabannya terpisah dari pemerintah daerah. Jadi kalau kita katakan independen, kalau di swasta kita katakan independen, ya. Jadi fungsi audit itu bisa dijalankan. Nah, itulah, ya. Jadi tonggak yang paling mempengaruhi itu tadi adalah Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintahan daerah. Itu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini kan tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah pemerintah otonom. Tetapi ada otonomnya di mana? Itu ada regulasinya juga, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga paket keuangan negara yang ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah daerah. Nah, itulah, ya. Artinya ada kemajuan sebelum reformasi dan setelah reformasi, dan kita lihat sekarang ini itu transparan itu makin ada, ya. Walaupun akibat transparan muncul polemik-polemik dan tuntutan, tapi kalau kita lihat ada progres kemajuan, ya. Transparansi itu sudah mulai diwujudkan. Walaupun kita akui belum 100%, ya kan. Ada saja hal-hal yang poin-poin yang tidak harus disampaikan. Ya, tapi kalau kita lihat dari mulai perekrutan daripada pemerintah daerah sampai mereka diangkat dan sudah diangkat, program-programnya itu bisa kita dengarkan.